Halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Halo. Yuk, kita akan mulai ibadah kita yuk. Siap mulai ibadah ini? Yang siap mulai katakan, Tuhan, aku mau mulai ibadah ini. Yuk, kita akan doa. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Bapak setiap kami Tuhan. Kau baik, kau baik, kau baik. Tuhan, mainkan setiap kami menghapus dosa kesalahan jahat kami dan teruskan jaga kami ya Bapak. Untuk memimpin setiap kami, lainkan kami Tuhan untuk mengalami Kau lagi. Perbarui kami, bentuk kami lebih lagi serupa dengan Kau Yesus. Tuhan, dari awal hingga akhirnya ibadah ini, bila hanya Namamu saja dipermuliakan. Kami siap mulai ibadah ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tinggikan dirimu Yesus. Syukur. Sama-sama katakan syukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Bermasmur bagi namamu yang kudus.
kami, zaman setiap kami saat ini terus bangkitkan kembali pengharapan kami, bangkitkan kembali iman kami, bangkitkan kembali sukacita kami dalam Yesus. Tuhan, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Biarlah Kau tetap berdampak di atas kebujuan perjalanan kami. Terus Kau pimpin kami. Saya mau tetap berjuang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat juga. Selamat juga. Walaupun Bapak masih semangat, oke? Semangat dan aku semangat. Hati percaya. Lalu
Percaya? Amin. Allah sanggup. Haleluya. Mungkin ada yang lain kita sama-sama nyanyikan.
Setiap langkah kehidupan kami, dan sampai hari ini kami percaya penyertaan sempurna, dan karena itulah kami datang di hadapan-Mu. Karena itu kami hadir di altar-Mu dengan segala penyembahan, pujian dan ucapan syukur, karena kami tidak bisa menjalani hidup kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Bapa di sorga, kuduskan kami pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami pelajari bersama-sama, untuk mengenal Engkau lebih dalam, untuk mengenal lebih lagi, mengerti akan rencana-Mu, dan menjadi anak-anak yang Kau kasihi, untuk menjadi pelaku kebenaran firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami rindu kami pulang tidak seperti kami datang, tapi kami percaya pagi hari ini kami pulang bawa berkat pemulihan rohani dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara kasih. Dalam hari ini kita memperingati 10 hari kenaikan Tuhan Yesus, dan itu bicara tentang Pantekosta. Kembali kita akan replay, kita akan melihat peristiwa yang terjadi waktu itu. Mungkin filmnya boleh dinyatakan dan lampu dimatikan supaya gambar bisa terlihat dengan jelas. Apa yang terjadi ketika peristiwa Pantekosta? Hari setelah kenaikannya, ratusan orang pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Murid Yesus dan orang percaya lainnya pun berkumpul di sana. Di suatu tempat dalam sebuah rumah, mereka bersehati dalam doa. Menunggu janji Yesus akan hadirnya Roh Kudus. Tiba-tiba turunlah
kiranya ini boleh menjadi kembali merefresh skema kita. Kita akan belajar tentang satu hal, Holy Spirit. Ya, kita belajar tentang satu hal, Holy Spirit atau Roh Kudus yang kasih. Ya, ini berbicara tentang pengajaran, jadi mungkin akan banyak firman Tuhan, ayat-ayat yang akan kita baca. Kita bisa berharap ini akan membuka wawasan kita dan membuka pengertian kita dan mengenal lebih dalam salah satu pribadi Allah ini. Ya. Saudara kasih, Holy Spirit, Roh Kudus selalu digambarkan kalau tidak burung merpati adalah dalam bentuk api seperti tadi yang kita lihat ketika murid-murid itu ada di loteng di Yerusalem. Mereka sedang berdoa dan hari yang ke-10 janji Tuhan tergenapi dalam diri mereka sehingga waktu itulah turunlah api dan memenuhi ruangan. Ada lidah-lidah api dan mereka bisa berbicara dengan bahasa yang lain. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, Roh Kudus turun dan tampak penampakan seperti seekor burung merpati. Tetapi bukan berarti burung merpati itu Roh Kudus, ya. Kalau burung merpati Roh Kudus, ada Roh Kudus goreng, Roh Kudus penyat nanti ya. Enggak, ini gambaran teofani. Ya, teofani yang bisa dilihat oleh mata jasmani ketika Roh Kudus itu datang. Ya, pada zaman itu dan sebuah dalam bentuk burung merpati, ada juga dalam bentuk api. Ya, saudara kasih, kebiasaan gereja pada hari ketika kenaikan Tuhan Yesus sampai 10 hari itu banyak gereja melakukan doa pencurahan Roh Kudus. Ya. Bukan hanya GBI, bukan hanya gereja Protestan. Ya. Gereja Katolik itu juga ya, ada ibadah dan doa. Ya. Nah, ada doa pencurahan Roh Kudus. Nah, yang bernama doa novena. Ya, kalau Anda dengar doa novena itu doa untuk memperingati 10 hari Roh Kudus itu dicurahkan untuk umat Katoliknya. Saudara kasih, berbicara tentang Roh Kudus itu adalah bagian dari diri Allah sendiri. Roh Kudus adalah bagian dari diri Allah sendiri, memang menjadi bagian dari ketritunggalan Allah. Ketritunggalan Allah, tetapi bukan berarti umat Kristen percaya Allah yang tiga, enggak, ya. Ketritunggalan Allah adalah bagian dari diri Allah, tiga-tiganya adalah satu, dan Roh Kudus adalah bagian dalam kepribadian yang menunjukkan pertama adanya Roh Kudus, menunjukkan Allah itu adalah kekal adanya, ya. Karena Dia adalah Roh menguasai ruang dan waktu. Adanya Roh Kudus memberikan sebuah gambaran Allah kita yang hidup, amin. Allah kita tidak mati, Allah kita hidup. Seperti diri kita sebagai manusia, kita memiliki roh dalam diri kita, dan itu menunjukkan diri kita hidup. Jadi Allah kita tidak Allah yang mati, Allah kita Allah yang hidup, dan itu digambarkan Dia memiliki kepribadian Roh Kudus atau Roh Allah. Ya. Kita akan lihat dalam Holy Spirit ini selanjutnya ketiga, yes. Slide yang kedua. Lagi keluar ya. Oke, kita akan lihat di dalam Injil Matius. Injil Matius, supaya kita tahu. Injil Matius 28 ayat yang ke-19. Ya, Injil Matius 28 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Injil Matius 28 ayat yang ke-19. Yes. Ya, saya akan bacakan. Ya. Injil Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, saudara kasih, ketika kita bicara dan kita membaca ayat ini, ya, terkadang di luar sana ini mereka akan akhirnya mengatakan begitu loh.
jelas Tuhannya orang Kristen itu 3 ya. Tapi saudara kasih ya, dikatakan di sana baptislah mereka dalam nama di sini itu berbicara tentang ketunggalan ya, kesatuan, bukan banyak. Dalam nama Bapa, Allah, Anak, dan Roh Kudus berbicara tentang ketritunggalan 3 ya, tetapi dia adalah satu pribadi. Nah, ini dalam Matius 28 ayat 19 supaya kita tahu ya. Jadi kata di sini dikatakan mereka dalam satu nama ya, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita lihat tadi di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Ya, di sana dikatakan ya, Rasul Yohanes mengatakan sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga, di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Amin. Berarti ya saudara terkasih, jadi Allah kita bukan 3, walaupun kata Tritunggal, tapi bukan 3. Tapi mereka adalah satu. Mereka adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Seperti manusia, makanya manusia digambarkan serupa dengan Allah, karena di dalam diri manusia ada tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh, dan itu adalah satu bagian. Nah, saudara kasih. Nah, slide selanjutnya kami lihat. Ya, ketunggalan Allah itu digambarkan yang tadi kami lihat. Segitiga, gambar segitiga tadi. Yes, ya. Ketika kita bicara tentang Allah, maka kita berbicara tentang pribadi yang kita sembah. Ya. Allah itu artinya satu-satunya yang disembah. Ya. Jadi kalau ada mengatakan Tuhanku namanya Allah, itu salah pengertian. Ya. Pinter tapi salah pengertian. Ya. Dan artinya Allah itu hanya satu-satunya yang disembah. Jadi kalau ada seorang yang berdiri di depan pohon besar dan dia mulai ya menyembah, berarti dia menganggap pohon besar itu adalah Allahnya. Ya. Kalau dia menghadap sesuatu dan dia mulai menyembah di sana, ya apapun itu, dan itu jadi kiblatnya, berarti itu adalah yang disembah. Ya. Jadi Allah satu-satunya yang disembah. Nah, saudara kasih segitiga ini menjadi gambaran ketunggalan Allah. Ya. Kalau manusia itu dibalik, segitiganya dibalik, ya dibalik. Makanya bendera Israel itu segi 6, itu sebuah gambaran manunggalnya Allah dengan manusia. Ya, bersatunya Allah dengan manusia itu ya sekedar pengetahuan aja. Jadi saudara kasih, Allah yang kita sembah satu-satunya itu mengajarkan panggilan dia dengan nama Bapa di surga. Makanya dia mengajarkan kita doa Bapa kami. Kenapa dikatakan dia mengajarkan berdoa Allah bukan kepada Allah tetapi Bapa di surga? Karena pada waktu itu, zaman itu ketika Kristus ada di dunia, ya di daerah itu berkumpul banyak bangsa, dan pada saat itu Romawi menjadi bangsa terbesar yang berpengaruh dan termasuk di dalam agamanya. Romawi itu memang banyak dewa, ya, banyak. Dan mereka juga mengatakan itu adalah Allahnya. Jadi kata Allah itu menjadi bagian kata yang umum dikatakan waktu itu untuk menyembah sesuatu. Tuhan Yesus mengajarkan waktu itu panggilan dengan nama Bapa di surga. Itu tidak sebuah perbedaan. Ya. Karena waktu itu hanya Yahudi, ya, Yudaisme yang memiliki ya ajaran monoteisme, menyembah satu-satunya Allah, tidak banyak Allah, tidak banyak Dewa. Untuk memberikan sebuah perbedaan waktu itulah
Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya ketika berdoa, panggillah Bapa di surga. Memberikan sebuah perbedaan dengan ala-ala bangsa Romawi waktu itu. Bapa di surga sebagai pribadi yang menciptakan isi dunia, jagat raya. Bapa di surga. Nah, Bapa di surga untuk menciptakan jagat raya, alam dan seisinya ini dia memakai yang namanya firman. Apa itu firman? Perkataannya, hikmatnya, kepandaiannya, itu firman. Sehingga ketika dia berfirman, jadilah bumi, jadilah langit, maka langit itu jadi. Ya. Tanpa firman, alam tidak bisa mencipta. Allah berfirman, maka jadilah semuanya. Jadi makanya ya Yohanes 1 mengatakan Injil Yohanes 1 pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi antara Allah Bapa dengan firman tidak bisa dipisahkan. Dia bertanya sehingga kita tahu, oh ada gunung, ada semua isi jalan lain itu karena adanya penciptaan, dan kita menaruh itu ada pribadi yang luar biasa, yaitu Bapa di surga. Nah, pada saatnya firman itu bekerja luar biasa, bukan hanya dalam penciptaan, tetapi firman itu berkarya menjadi manusia, menjadi daging, dan kita memanggilnya dengan nama Yesus. Firman itu menjadi daging, menjadi manusia untuk melakukan karya terbesar, bukan hanya penciptaan, tetapi juga mulai memberikan yang namanya penyelamatan. Amin. Firman itu bekerja ya, menjadi manusia dan mulai mengerjakan rencana Allah yang luar biasa yang harus digenapi, dan namanya penyelamatan. Dari penyelamatan itulah kita mengenal kasih Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Ya. Kita mengenal kasih Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Kita dibeli, kita dibayar lunas, kita ditebus lewat karya firman-Nya yang menjadi manusia. Dan itulah Yesus Kristus Tuhan. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, di sana penguasa jagat raya, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Saya kasih kita sebuah keterangan firman Bapa yang menjadi manusia, dan nama yang dipakai untuk memuliakan Bapa adanya perjanjian juru selamat yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karenanya kita hidup. Nah, ada satu Allah saja yang kita sembah. Dan kenapa Yesus mengatakan yang di setiap doa kita memanggil namanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena itu nama perjanjian. Kita menyembah Allah dalam Bapa di surga, dan kita akhiri dengan nama Tuhan Yesus. Itu bukan sebuah perjanjian, covenant, sebuah kontrak, ada pengikatan, yaitu apa? Karya keselamatan. Ya. Kalau seseorang yang menyembah Allah dan Allah semua yang menyembah Allah yang sama, apapun itu, mereka tidak punya perjanjian, mereka tidak punya covenant dalam hidupnya. Ini yang membedakan dengan iman Kristen. Firman itu menjadi manusia dan dia berkata-kata, dan itulah kita boleh mengenal pribadi Allah dalam kemuliaannya, dalam karyanya yang besar, yaitu keselamatan. Amin, saudara.
di sana. Ya, kita mengenal dia. Seperti saya yang sedang berkata-kata dengan Anda mengenal akhirnya diri saya. Kalau saya diem, kita semuanya diem, gak berkata-kata, apakah kita bisa mengenal pribadi satu dengan yang lain? Tidak. Firman itu menjadi manusia dan berkata-kata sehingga kita tahu, oh ada pribadi Allah. Ada pribadi Allah yang mengasihi saya, dan itulah Yesus Kristus yang menyelamatkan diri saya. Ya. Kembali lagi ke tadi, Kak Riga segitiga tadi. Jadi firman memiliki kuasa mencipta dan berkarya menyelamatkan. Kemudian Roh Kudus, tadi saya katakan, Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menunjukkan dia hidup, menguasai ruang dan waktu kekal, sehingga dia dikatakan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, karena dia adalah pribadi Roh. Ya, dia Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu, amin. Jadi ini yang menjadi pengajaran kita. Ya. Makanya mungkin di luar sana tidak boleh Allah itu dipelajari, karena pikiran kita manusia tidak bisa mengerti akan diri Allah. Memang betul, tetapi Allah membuka dirinya untuk manusia boleh mengenal dirinya dan lewat karya-karyanya. Dan itu hanya ada di dalam kekristenan. Amin. Karena itu Anda nggak salah di posisi sebagai orang-orang percaya. Ya, gitu. Selanjutnya Kak Riga. Selanjutnya, yes, Roh Kudus, kan kita bicara tentang Roh Kudus. Tadi sudah jelas Roh Kudus adalah penghibur. Ya, Roh Allah dikatakan. Ya. Roh Kudus yang jikalau penghibur yang diutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, yang bersaksi tentang aku. Nah, hari ini kita belajar tentang Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu baru ada dalam perjanjian baru? Enggak. Roh Kudus atau Roh Allah itu bekerja mulai dari perjanjian lama, saudara. Dimulai dari perjanjian lama, Roh Kudus itu sudah bekerja. Kita lihat dalam Keluaran 13 ayat yang ke-21. Ini yang terjadi di perjanjian lama. Ya, ini Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka siang hari dan tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ini karya Roh Kudus, penyertaan Allah. Karena ketika kita bicara tentang Roh Kudus itu penyertaan Allah di dalam dunia ini buat kita orang yang percaya. Perjanjian Allah, dia menampakkan dirinya lewat tiang awan dan tiang api dan membawa bangsa Israel keluar dari negeri perbudakan, negeri Mesir menuju negeri perjanjian, yaitu Kanaan. Dia tidak meninggalkan umatnya sendirian untuk masuk dalam rencananya. Karena itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita kok dalam rencananya. Dia menjadi tiang awan dan tiang api menuntun bangsa ini, saudara. Ya, itu yang terjadi di dalam Keluaran 13 ayat 21. Nah, kemudian di dalam Bilangan 11 ayat 25 sampai 29 dikatakan di sana. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hingga kepadanya, yang roh Allah, Roh Kudus yang ada dalam diri Musa, dan ditaruhnya ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hingga pada mereka, kepenuhan mereka seperti nabi, tetapi itu sesudah itu tidak lagi. Jadi ini ceritanya ini. Musa memimpin bangsa itu, bangsa yang besar. Setiap hari bangsa itu selalu datang kepada Musa dan menanyakan segala persoalannya, konseling. Ya. Diperkirakan waktu yang keluar itu ada yang mengatakan bahwa jumlah bangsa itu ada 3 juta. Ya, banyak. Setiap hari. Sehingga waktu Musa itu habis dari pagi sampai malam
untuk konseling dengan bangsa-bangsa yang punya masalah pribadi dari pribadi. Suatu saat Jethro mertuanya datang. Dia melihat menantunya kok setiap hari melakukan kayak gitu. Dia mulai memberikan masukan. Engkau kalau kayak gitu, paling capek. Engkau gak bisa melakukan tugas utama sebagai pemimpin utama. Pilihlah di antara mereka 70 orang untuk membantu engkau. Nah, dan Musa mulai ngomong sama Tuhan dan Tuhan bekerja. 70 orang yang dipilih itu mendapatkan urapan dan mereka dikatakan hingga Roh Kudus, Roh Allah hinggap dalam diri mereka. Seketika itu juga mereka bisa berbicara seperti nabi, seperti nabi. Itu yang terjadi di bilangan. Jadi Roh Allah bekerja, Roh Kudus bekerja. Kemudian Hakim-Hakim 14 ayat 6 dikatakan pada waktu itu berkuasa Roh Allah atas dia, sehingga singa itu dicabutnya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Tahu ini siapa saudara? Simpson. Ya. Simpson. Suatu saat dia berjalan dan kemudian dia bertemu dengan singa yang besar. Dan Roh Allah, Roh Kudus menguasai dirinya dan dia punya kemampuan luar biasa mengalahkan singa itu. Karya Roh Kudus, karya Allah, Roh Allah dalam kehidupan bangsa Israel di perjanjian lamanya. Berkuasa Roh Kudus, Roh Tuhan atas dia, sehingga Simpson, jadi Simpson itu kekuatannya itu ketika Roh Allah melingkupi dia. Ketika Roh Kudus menguasai dia, baru dia punya kekuatan, saudara. Dia punya kekuatan. Kalau nggak gitu, dia nggak kalah. Ya, dia kalah. Ya, dia nggak punya kemampuan. Ya. Makanya dia bisa jatuh ke dalam dosa. Ya. Memilih pasangan yang tidak seimbang memilih dirinya. Nah, ini selanjutnya, enggak. Yang ini 1 Samuel 11 ayat 6. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasa Roh Allah atas dia dan menyala-nyala amarahnya dengan sangat. Ini Saul, siapa Saul? Raja pertama Israel. Ketika bangsa ini mulai minta, kami minta raja, kami minta raja. Tuhan memilih raja buat mereka. Saul dipilih. Ketika mulai diurapi dengan kecurangannya, Roh Allah menguasai dirinya. Ya. Roh Allah memimpin hidupnya. Ya. Dikatakan berkuasa Roh Allah atas diri Saul, juga Saul bisa melakukan perkara yang besar. Dan pada satu titik Saul jatuh dalam ketidaktaatan. Saul jatuh dalam ketidaktaatan. Ya. Kemudian 1 Samuel 16 ayat 12. Ini karya-karya Roh Kudus, karya-karya Roh Allah secara personal yang terjadi di perjanjian lama. Ya. 1 Samuel 16 ayat 12. Samuel mengambil tanduk yang bersinga itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya. Jadi itu tadi tentang Saul. Ketika Saul nggak taat, ya. Saul nggak taat, Tuhan meninggalkan Saul. Tuhan pilih personal lagi yaitu Daud. Ya. Ketika Daud dipilih, dicurahkan minyak, urapan minyak, berkuasa Roh Allah dalam hidupnya. Sehingga ketika ada satu peristiwa besar dalam peperangan, Daud yang kecil, yang gak punya pengalaman berperang, gak punya pengalaman berperang, ya, gak pernah ikut yang namanya dunia militer, ya, tetapi dia bisa mengalahkan Goliat raksasa. Goliat yang raksasa yang tidak bisa dikalahkan oleh bangsa Israel, panglima-panglimanya waktu itu. Tetapi saat orang Daud yang kecil yang tidak punya pengalaman,
Karena ada urapan Allah, kuasa roh Allah atas Daud, dia bisa mengalahkan dunia. Tuhan bekerja. Tetapi apakah Daud tidak jatuh dalam dosa? Jatuh, saudara kasih. Dalam dosa perzinahan. Kemudian 2 Tawarik 24 ayat 20 ini. Lalu roh Allah menguasai Sakaria, imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung oleh karena kamu meninggalkan Tuhan. Ia pun meninggalkan. Ya, jadi Sakaria kecil dipakai Tuhan untuk mengingatkan, menegur bangsa Israel ketika roh Allah menguasai dirinya. Jadi menguasai diri tentang perjanjian lama, di mana roh Allah, roh kudus bekerja dalam kehidupan orang-orang yang dipilihnya. Ya, terima kasih. Terus kita akan belajar hari ini tentang perjanjian baru. Apa yang terjadi dalam perjanjian baru? Ya, silakan kami lihat slide berikutnya. Nah ini perjanjian baru. Ada sebuah perbedaan ketika saya baca di sini. Ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim. Aku datang kembali kepadamu. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Aku berikan kepada penolong yang lain. Penolong yang lain itu bukan manusia, bukan nabi terakhir yang dikatakan, bukan. Kalau penolong yang lain itu adalah roh kebenaran. Amin. Jadi kalau ada yang di luar sana mengatakan itu di Alkitab tertulis ada seorang penolong yang lain, itu roh kebenaran, roh Allah, roh kudus, bukan personal manusia. Supaya datang, ya. Karena Yesus Kristus Tuhan itu final perjanjian pribadi yang Tuhan turunkan ke atas muka bumi. Tidak ada lain selain itu, ya. Untuk berikan keselamatan finalnya. Ya. Dikatakan dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, ini yang penting, sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Ya. Tinggal dan menyertai kita. Itu Roh Kudus di perjanjian baru. Roh Allah kerjanya nyata di perjanjian baru. Nah, kemudian Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka bermula mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diperintahkan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini peristiwa yang tadi kita lihat filmnya. Roh Kudus dicurahkan, mereka berdoa, dan ketika mereka berdoa, tiba-tiba mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa Roh. Bahasa-bahasa yang waktu itu banyak bahasa, dan mereka bisa mendengar. Ini orang-orang yang banyak dalam kehidupan sehari-harinya, mereka yang bisa berbicara satu bahasa, tiba-tiba hari itu mereka bisa menjadi gaib, bisa berbicara dengan banyak bahasa yang mengingatkan dan menceritakan kebaikan Allah. Dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 11 ayat 24 tentang salah satu orang percaya juga, kalau Barnabas adalah orang baik, penuh
dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Karyanya luar biasa ketika Roh Kudus itu terjadi dan menguasai kehidupan setiap orang percaya. Kita akan melihat sebuah perbedaan bagaimana Roh Kudus di perjanjian lama dan bagaimana Roh Kudus di perjanjian baru. Sebagai berikutnya ini sudah. Ketika perjanjian lama, Roh Kudus dikatakan menghinggapi, menguasai, ada di luar pribadi manusia. Ya. Jadi perbedaannya dengan Roh Kudus di perjanjian baru, Roh Kudus tinggal dalam diri manusia. Jadi kalau di perjanjian lama, Roh Kudus menghinggapi, menguasai itu. Ya. Kenapa demikian? Kalau perjanjian lama, pribadi dalam diri manusia dituntun yang namanya Torah. Kemarin kita belajar tentang Torah. Ya. Manusia dituntun oleh Torah dalam hatinya. Roh Kudus tidak bisa masuk. Ya. Dia menghargai karyanya, hukum Allah yang sudah ditaruh dalam diri manusia. Roh Kudus hanya menguasai hingga bisa sekali supaya manusia itu bisa bekerja, manusia itu bisa melakukan suatu rencana Allah yang luar biasa. Singa yang besar bisa dikalahkan, Goliat yang besar bisa dikalahkan. Ya. Mereka bisa berbicara seperti nabi, ya. Dihinggapi oleh Roh Allah, hanya ada di luar. Jadi kalau sekarang itu kata dihinggapi, dikuasai itu seperti kerasukan gitu, ya, seperti kerasukan, sesaat saja mereka kerasukan dan mereka bisa melakukan pekerjaan yang luar biasa. Ya. Daud yang kecil bisa mengalahkan Goliat karena Roh Allah menghinggapi dia dan menguasai dirinya. Simson yang tidak punya kekuatan bisa mengalahkan, ya, singa, ya. Bahkan dia bisa menghancurkan tembok kota ketika akhir hidupnya. Sekali aja karena dia dihinggapi. Ya. Tetapi pada perjanjian baru Yesus mengatakan, sebab Roh telah tinggal di dalam kamu, engkau akan dipenuhi. Kenapa? Karena dalam perjanjian baru hukum Taurat sudah digantikan dengan karya keselamatan. Amin. Hukum Taurat tergantikan dengan karya keselamatan. Dan karya keselamatan itu adalah firman yang menjadi manusia. Makanya artinya Roh Kudus tinggal di dalam diri manusia, ya. Memenuhi manusia, orang-orang yang percaya akan karya keselamatan. Roh Kudus hanya bisa diam dalam diri manusia bagi mereka yang percaya karya keselamatan. Kalau mereka tidak percaya karya keselamatan, mereka tidak bisa menjadi tinggal tempat Roh Kudus. Tetapi mereka bisa berbuat baik, Pak. Itu karena takdir dan standar manusia memang baik. Tetapi bagaimana ketika mereka mencoba dianiaya? Apakah mereka marah? Apakah mereka punya kasih dan sebagainya? Seperti yang terdapat di dalam dua-dua Roh. Roh Kudus hanya tinggal, bisa tinggal bagi mereka yang percaya sungguh-sungguh karya keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, sekarang kita belajar Roh Kudus dalam diri kita. Apa sih yang dia mau kerjakan? Apa yang mau dia kerjakan buat kita manusia? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya akan memberi keselamatan. Ya. Ada sudah gak pengangguran, ya. Roh Kudus dicurahkan memenuhi hidup kita, ya. Karena dia bekerja dan dia punya rencana Allah dalam diri kita. Kita lihat slide-nya hingga yang pertama. Selanjutnya ini karya Roh Kudus dalam diri kita. Yang pertama, membimbing kita, memproses kita untuk penggenapan sebagai anak-anak Allah lewat hasil tindakan buah Roh. Dikatakan di sana, semua orang
yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak. Kalau hidupmu dan dirimu ada Roh Kudus, engkau sedang diproses, engkau sedang masuk dalam penggenapan untuk menjadi pribadi anak-anak Allah. Kenapa aku bisa jadi anak Allah? Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan dosa yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ada yang karya keselamatan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita dibentuk di sana, dan untuk mencapai titik itu, untuk masuk dalam proses itu dikatakan harus ada buah-buah yang tampak dalam kehidupan kita. Kata tetapi buah roh yang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kemanusiaan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging yang segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Amin. Jadi kita ini diproses. Kita ini sedang masuk proses penggenapan menjadi anak-anak Allah. Orang-orang yang masuk dalam rencana Tuhan itu karya Roh Kudus dalam diri kita, saudara. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Bisa tidak akan Anda dapatkan pengajaran ini. Engkau dipakai untuk dijadikan sebagai anak-anak Allah. Di luar sana engkau dipakai untuk menjadi hamba. Tetapi iman Kristen, ketika kau percaya kepada Tuhan Yesus, karya keselamatan, firman yang menjadi manusia itu, kau dipakai, kau dibangun, kau dituntun, karena Roh Kudus sudah masuk di dalam dirimu untuk disiapkan menjadi anak-anak Allah dalam buah-buah pertobatan, buah-buah yang nampak dalam kehidupan kita hari ini menjadi sebuah koreksi dalam hidup kita. Apakah kau sudah punya kasih? Apakah kau sudah punya sukacita, damai sejahtera, walaupun hari ini kau punya pengalaman persoalan-persoalan dan pergumulan? Apakah kau tetap punya damai sejahtera? Apakah kau punya tetap kesabaran ketika mengalami aniaya dalam kehidupanmu? Apakah kamu tetap sabar? Apakah kamu tetap bisa berbuat baik kepada orang yang tidak menyenangimu? Apakah kamu bisa berbuat baik kepada orang yang sudah mencelakakan kamu? Apakah kau masih punya kesetiaan kepada pasangan hidupmu? Ya. Karena banyak hari ini orang Kristen tidak bisa setia dengan pasangan hidupnya. Berapa banyak perselingkuhan terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Menjadi sebuah pertanyaan, apakah Roh Kudus tinggal di sana? Ya, saya percaya Roh Kudus sudah tinggal dalam kehidupan orang-orang yang tidak punya kesetiaan. Berarti dia juga tidak percaya akan karya keselamatan. Sesungguhnya Kristus juga tidak ada dalam kehidupannya. Apakah kamu masih punya kelemahan diri? Apakah kamu masih punya penguasaan diri? Menguasai dirimu ya. Dalam satu kondisi dan situasi apapun kau punya penguasaan diri ya. Kalau kau bisa melakukan itu, berarti ada Roh Kudus tinggal dalam dirimu. Amin. Itu sudah kita mau proses masuk menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, karya Roh Kudus dalam hidup kita. Silakan kalian. Nah, Roh Kudus itu menemani kita. Maka dikatakan dia baru menemani engkau. Tuhan Yesus berkata, dan mendukung kita saat kita berdoa. Ya, sehingga kita tidak berdoa sendirian. Ini ya. Roma 8 ayat 20. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa
tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ini loh saudara kasih, luar biasanya kita sebagai orang percaya. Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sesungguhnya ketika kau berdoa, kau gak berdoa sendirian. Amin. Kau gak berdoa sendirian. Ada Roh Kudus yang menemani hidupmu dalam berdoa. Maka sesungguhnya orang Kristen harusnya happy, suka berdoa. Karena dia sedang berdoa dan dia tidak pernah sendirian di dalam berdoa. Amin. Karena ada Roh Kudus dalam hidupnya. Ada Roh Kudus. Dia menyertai kita selama tinggal dalam diri kita, menyertai kita. Supaya Tuhan kata, aku gak akan meninggalkan seperti yatim piatu. Jadi seharusnya kita ketika berdoa, kita menjadi sesuatu yang habit, budaya hidup dalam hidup kita. Apapun yang tidak kita kerjakan, jalani dulu dengan doa. Ya. Karena kau tidak sendirian sedang berdoa. Apakah ada peristiwa itu? Ada, saudara kasih. Peristiwa itu ada. Ya. Mungkin kita sedikit keluar. Yuk, kita lihat di dalam Kisah Rasul 12. Ya, Kisah Rasul 12 mungkin bisa keluar sebentar. Akhirnya kalau di situ ada catatan. Kisah Rasul 12 ayat 5 dan ayat 5 mengambil 7. Nah ini ayat kedua. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada. Waktu itu ketika peristiwa itu sudah dicurahkan dan rasul-rasul mempunyai semangat berkobar-kobar, mereka mempunyai kemampuan rohani ya, untuk bisa mengajar, memberitakan tentang keselamatan supaya orang-orang yang percaya kepada Yesus, kepada keselamatan, kepada juru selamat. Dia ditangkap. Petrus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan ketika orang-orang percaya, teman-temannya tahu Petrus ini sudah di penjara, mereka berdoa dengan tekun, berdoa dengan tekun. Ayat yang ke-7 hari ini. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Ketika teman-temannya berdoa dan Petrus di penjara, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus yang bercahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus, bangun. Dan intinya dia dibawa keluar. Petrus gak doa, saudara. Petrus dia tidur. Yang berdoa siapa? Teman-temannya. Yang berdoa itu teman-temannya. Roh itu tidak membiarkan kita berdoa sendirian. Roh Kudus itu tidak membiarkan kita berdoa sendiri. Ketika teman-temannya itu berdoa, Roh Kudus bekerja. Dia suruh mereka untuk membantu dan mengeluarkan Petrus dari dalam penjara. Amin, saudara. Tidak dibiarkan sendirian. Hari ini ketika kau berdoa, yakinlah, percayalah, engkau gak berdoa sendirian. Ada Roh Kudus dalam hidupmu dan juga sedang berdoa untuk kamu. Amin, saudara. Dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan di hadapan Tuhan, dia tahu ya, yang terbaik. Saya percaya waktu itu teman-temannya Petrus sudah berdoa yang terbaik buat Petrus. Ya. Ini Petrus gimana? Yakobus sudah dipenggal kepalanya. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia tahu isi hati teman-temannya. Akhirnya mereka sehingga Petrus bisa keluar. Terima kasih. Apakah ada lagi peristiwa itu? Kisah Rasul 16 ayat 25. Ini tentang Paulus, saudara kasih. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman mendengarkan mereka. Ini Paulus juga di penjara di tengah-tengah lagi. Ketika dia berdoa,
Roh Kudus tahu apa yang harus dia kerjakan buat Paulus. Dibuatnya penjara itu bergoncang, gempa bumi terjadi, dan pintu penjara itu terbuka secara otomatis. Sebentar, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menemani dalam setiap doa kita. Amin. Ya, ayo hari ini mulai bangun di doa. Amin. Bangun, jangan lagi mikir aku berdoa sendiri. No, Roh Kudus ada dalam dirimu dan dia akan membantumu dalam berdoa. Ya. Kalau kau nggak bisa berdoa, kau cukup hanya menyembah Dia, memuji Tuhan. Ya. Roh Kudus akan bekerja dalam hidupmu. Dia tahu yang terbaik, ya. Supaya Tuhan Bapa di surga berkarya dalam kehidupan. Ya. Yang ketiga, apa yang dikerjakan Roh Kudus buat kita? Kembali lagi ke slide ketiga. Yes, yang ketiga. Nah, menuntun kita dalam penggenapan karya keselamatan, sebab kita sudah memiliki materai anak domba Allah, Tuhan Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus itu menuntun kita dalam penggenapan karya keselamatan. Kita sudah diselamatkan ketika kita terima Tuhan Yesus, tetapi kita akan dituntun perlu penggenapan itu. 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, ya, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. 1 Petrus 1 ayat 4 katakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin. Makanya Tuhan berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau aku sudah pergi dan sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali supaya di mana aku berada, engkau berada. Itu bicara apa? Penggenapan karyanya. Dan untuk menuju ke sana, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus bekerja, menuntun kita dalam rencana itu. Kalau bisa sampai taat, setia sampai mati, itu berarti Roh Kudus yang bekerja dalam hidupmu, menggenapi karya keselamatan. Kalau ketika kau berpaling dan kau mulai menik, ketika kau akhir hidupmu, kau tidak lagi dalam percaya kepada Yesus Kristus, walaupun kemarin engkau sudah dibaptis, engkau sudah terima Yesus, tapi ketika engkau berpulang tanpa iman kepada Yesus, karya Roh Kudus penggenapan keselamatan tidak ada dalam diri. Hari ini penting menjadi sebuah renungan dalam hidup kita, ya. Supaya kita mulai berintrospeksi, mulai mengenal tentang kerohanian kita, mulai mendewasakan tentang keimanan kita, ya. Saudara kasih, ya. Roh Kudus ada dalam diri kita, ya. Dia mau, ya, mementeraikan kita, menuntun kita dalam karya keselamatan. Memang kita akan tetap menghadapi banyak masalah, kita menghadapi banyak problem, tantangan kehidupan, dan setiap orang dengan orang yang lain beda tantangannya, beda persoalannya, tetapi tujuan akhirnya sama. Apa kamu tetap bisa menjaga keselamatanmu? Kalau Roh Kudus memberikan kepada kekuatan sebetulnya untuk melangkah menjalani hidup itu, atau kamu mulai keluar dan meninggalkan, kau merasa tidak kuat, itu menjadi sebuah pertanyaan, dan yang bisa menjawab dan yang bisa membuktikan adalah diri kita sendiri, ya. Saya berharap kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa bertahan sampai kesudahan. Amin. Ya, karena Roh Kudus itu ada dalam diri kita, saudara. Apalagi buat kita yang sudah percaya dalam Tuhan Yesus. Yang terakhir,
Yes. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan manusia, ia akan diampuni. Mengapa? Karena waktu itu Tuhan Yesus sedang berkata-kata penggenapan keselamatan belum terjadi. Ya. Ketika Tuhan Yesus berkata-kata ini, itu keselamatan proses, ya, peristiwa penyaliban belum terjadi. Ya. Ya. Jadi ini tahu posisi firman ketika dia berbicara. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, artinya tidak percaya penyertaan Allah dalam dirinya, ia tidak diampuni. Markus 3:29. Tetapi kalau seseorang menghujat Roh Kudus, ya, aku gak percaya penyertaan Allah dalam diriku. Buktinya aku dibiarkan sendirian, aku menghadapi masalah-masalah sendirian, aku sepertinya sendirian. Kau salah, kau terlalu menghujat, kau tidak percaya pernyataan Allah. Apalagi bagi kau yang orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalau itu keluar dari mulutmu, kau tidak mempercayai pernyataan Roh Kudus. Dan bisa dikatakan, ya, ia tidak mendapatkan ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Artinya apa? Kalau kau tak percaya pernyataan Allah lewat Roh Kudus dalam hidup, maka berdosa. Ya. Allah itu kekal, Rohnya itu kekal menguasai roh dan waktu, dan Dia ingin menyertai kau dalam sepanjang hidupmu. Kalau nggak percaya penyertaannya, engkau berdosa di hadapan Allah. Engkau nggak percaya bahwa Allah itu kekal. Engkau nggak percaya bahwa Dia menguasai ruang dan waktu. Hari ini menjadi refleksi bagi kita semua. Saya berharap pengajaran ini semakin memperkuat keimanan kita. Engkau di posisi pengajaran yang benar. Amin. Kalau hari ini kau masih berkata, Tuhan, kok aku masih belum merasakan itu, mungkin engkau masih jauh. Engkau gak percaya sepenuhnya. Mungkin hidup masih berubah, engkau masih ragu. Hari ini, ya, engkau sudah punya potret keselamatan. Tinggal satu hal, percaya dan minta Roh Kudus hadir untuk memenuhi hidupmu lagi. Semakin nyata penyertaan Tuhan dalam kehidupan. Ya, kita hidup menjadi orang-orang yang seperti yang dikatakan seperti anak Allah. Amin. Menjadi anak Allah sungguh penyertaan Allah ada dalam kehidupan kita dalam setiap doa-doa kita, dan kita menjadi pribadi yang siap terima memperoleh keselamatan, penggenapan keselamatan rumah Bapa di surga. Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Saya minta kasih di depan. Saat ini kita memuji pujian berhembuskan Roh Kudus. Mungkin ini effort yang terbaik untuk kita boleh merefleksi diri kita. Terima kasih. Roh Kudus ada dalam diri. Mulai supaya dia bekerja dan menuntun. Terima kasih.
baik dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman. Roh Kudus selalu menyertai dalam hidup kami. Roh Kudus selalu memimpin dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Bapak Paul yang sudah memberitakan sebagian daripada firman, senantiasa menyertai, melindungi dan memberkati dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Sungguh sangat luar biasa pada pagi hari yang indah ini. Bagaimana tentang firman Tuhan pada malam pagi hari ini mengenai benturan Roh Kudus. Sungguh sangat luar biasa melalui firman-Nya daripada Bapak Wahyu. Tuhan Yesus memberkati. Kami atas nama Gembala mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu dan seluruh pengerja, pemain musik serta pujian, mengucapkan terima kasih. Mari kita mendengarkan warta pekan sepekan pada hari ini. Shalom, mari kita ikuti selalu kegiatan-kegiatan selama sepekan. Ibadah umum setiap minggu pukul 8 pagi, siapkanlah diri untuk menerima hadirat Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kami mengajak untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap pukul 8 pagi. Mari memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman. Untuk remaja dan pemuda, kami mengundang untuk bersama-sama mengikuti ibadah remaja setiap minggu ketiga pukul 8 pagi, tempat di ruang kantor gereja. Bagi jemaat yang rindu bersama-sama menyembah dapat mengikuti ibadah doa malam setiap Selasa jam 7 malam. Bagi para wanita, kami mengundang dapat hadir dalam ibadah WP setiap minggu pertama hari Rabu jam 6 malam. Tetap terhubung dengan Tuhan dan gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Ada satu tambahan. Mari Bapak Ibu, setiap hari Selasa kita datang beribadah di tempat ini untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Mari kita tutup ibadah ini dengan pujian terima kasih. untuk Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami.
Kami sungguh merasa tidak pernah menjadi yatim-piatu, karena Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami, anak-anakmu yang percaya kepadamu. Biar Allah Roh Kudus terus berkarya di dalam kehidupan kami, menuntun kami, memberikan kami kekuatan, pertolongan ketika kami mengalami proses kehidupan di dalam hidup kami, supaya hidup kami mempunyai karakter serupa dengan Kristus, dengan buah-buah roh yang dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapak untuk pengajaran pada pagi hari ini. Biar jemaatmu boleh makin mengerti apa itu Roh Kudus yang kami perlukan dalam kehidupan kami, apa itu karyanya, dan bagaimana Roh Kudus senantiasa menyertai kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk Roh Kudus yang boleh tinggal di dalam hati kami, menguasai hidup kami, anak-anakmu yang percaya kepadamu, menuntun kami di jalanmu, memberikan kami kekuatan dan kemampuan, mengingatkan kami akan penghakiman akan masa akhir, akan hari-hari terakhir. Terima kasih Bapak di surga. Berkati Pak Wahyu yang sudah Tuhan utus untuk menyampaikan kebenaran firman. Tuhan memberkati setiap pergumulan yang sedang dihadapi saat ini. Memberkati anaknya, memberkati pekerjaannya Pak Wahyu, memberkati apa saja yang dikerjakan ya Bapak. Kami percaya akan Tuhan berikan kepanggilan yang baru kepada Bapak Wahyu untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersehati berdoa untuk seluruh jemaat GBIR Hidup Ministry. Kami serahkan seluruh jemaat dan para pengerja yang ada di gereja ini di tangan Tuhan. Persatukan kami dalam ikatan tali kasih-Mu, biar kami boleh sehati, sepikir, seroh, sejiwa, saling mendoakan, tidak egois, tetapi kami boleh lebih saling mengasihi ya Bapak. Karena kami percaya ketika kami saling mengasihi, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengikat kami menjadi satu di dalam kasih setia-Mu. Memberkati anak-anak sekolah minggu dan tunas remaja, yang anak-anak ini boleh bertumbuh di dalam pengawasan Roh Kudus, supaya mereka menjadi anak-anak yang takut dan gentar akan Tuhan, menjadi anak-anak yang hormat kepada Tuhan, mengasihi kedua orang tuanya, dan mereka akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan persiapkan mulai saat ini. Terima kasih Bapak, seluruh tim musik WR Singer dan seluruh mereka yang ambil bagian di dalam ibadah gereja kami. Kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan melihat kami, Tuhan melihat bagaimana kami mengasihi Tuhan, dan Tuhan memberkati mereka semua. Apapun yang dikerjakan mereka, buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami masalah di dalam rumah tangganya, di dalam perekonomiannya, mengalami masalah di dalam pekerjaannya, bahkan mengalami masalah di dalam hidup pernikahannya. Tuhan, ya Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus senantiasa yang ada di dalam hatinya itu menuntun mereka, membuka jalan buat mereka, sehingga mereka kuat di dalam pemrosesan Tuhan. Dan Tuhan bukakan jalan-jalan, Tuhan berikan terobosan-terobosan baru dalam kehidupan mereka, sehingga mereka lebih lagi mempercayakan hidup dan kehidupannya kepada Tuhan. Dan kami percaya orang yang sungguh-sungguh mempercayakan hidup dan kehidupannya kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus, dengan pimpinan Roh Kudus, mereka tidak akan pernah gagal, tetapi Tuhan akan memberikan wawasan yang baru, jalan-jalan yang baru, terobosan-terobosan yang baru. Bahkan Tuhan sendiri yang berjalan di depan mereka. Tuhan akan menghancurkan gunung-gunung yang menghalangi mereka. Tuhan akan
membuka pintu-pintu tembaga yang sekarang tertutup menjadi terbuka bagi mereka. Bahkan palang-palang pintu besi Tuhan akan hancurkan buat mereka, sehingga ada jalan baru buat setiap jemaat Tuhan yang sekarang sedang mengalami masalah-masalah di dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin, Engkau akan menggenapi buat kami yang sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan diri kami seutuhnya di tangan-Mu. Terima kasih Bapa yang ada di surga, berdoa untuk tetangga-tetangga kami, berdoa untuk seluruh tetangga-tetangga kami daerah tempat ini Tuhan. Memberkati mereka, memberkati apa yang mereka kerjakan Tuhan, sehingga mereka berkecukupan dan tidak berkekurangan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota Surabaya, berdoa untuk pilkada yang akan diadakan, biar semuanya berjalan dengan aman dan terang dan damai dengan tertib ya Tuhan. Kami berdoa untuk kota Surabaya, jauhkan dari segala bencana alam, jauhkan dari segala hal-hal ya Tuhan yang membuat kota Surabaya menjadi tidak aman, tetapi biar kota Surabaya tetap di dalam penjagaan malaikat-malaikat Tuhan, dan tangan Tuhan yang penuh berkat itu memberkati kota Surabaya menjadi kota doa bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh negeri ini. Kami percaya Tuhan, di kota ini Tuhan, Engkau sedang membangun menara-menara doa Tuhan, dan dari menara-menara doa ini akan terpantau berkat Tuhan untuk seluruh Indonesia. Kami serahkan Surabaya seutuhnya di tangan Tuhan. Mari Bapa di surga, gerakan setiap kami jemaat Tuhan untuk senantiasa berdoa bagi negeri ini, bagi Indonesia ya Tuhan, supaya pada pemerintahan yang baru ini Tuhan boleh berjalan dengan baik, aman, tentram dan damai sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Kami percayakan nanti ketika pelantikan presiden yang baru, bahkan ketika Pak Jokowi lengser dari jabatannya sebagai presiden, semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan aman, tentram dan damai, semuanya dalam kuasa dan kendali-Mu ya Bapa. Karena kami percaya negeri ini adalah negeri kesayangan-Mu, kami semua adalah umat kesayangan-Mu, maka Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati Pak Jokowi di dalam pemerintahannya sampai pada akhir pemerintahannya, biar dia boleh bekerja lebih dan lebih lagi untuk negeri ini. Seluruh pejabat-pejabat yang ada di negeri ini, mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah, Tuhan kuasai dengan hikmat dari surga, sehingga apa yang dikerjakan itu sungguh ya Tuhan, daripada memberikan roh takut akan Tuhan, sehingga di dalam mengelola kekayaan negeri ini mereka melakukan dengan sungguh-sungguh, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk menimbun harta kekayaan, tetapi mengingat rakyat di daerah-daerah yang masih begitu kekurangan, yang masih begitu miskin, yang masih begitu menderita. Tuhan, gerakkan hati mereka supaya terlebih dalam pemerintahan yang baru ini Tuhan, supaya mereka peduli kepada seluruh rakyat Indonesia, mulai dari kota-kota besar, kota kecil, kota-kota nelayan, pedesaan, bahkan yang sampai ke gunung-gunung Tuhan. Biar mereka peduli, biar ada kepedulian, sehingga ada pemerataan keadilan sosial bagi negeri ini. Kami berdoa untuk presiden yang akan datang, biar Tuhan sendiri menaruh hikmat di dalam hatinya untuk memilih calon-calon menteri yang mendampinginya, mereka yang sungguh-sungguh berani, yang takut akan Tuhan untuk negeri kami Indonesia. Terima kasih Bapak di surga. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami kepada-Mu, karena kami tahu orang yang bersandar kepada-Mu tidak pernah Engkau permalukan, tetapi Engkau peduli kepada kami semua, jemaat GBIR Hidup Ministry, keluarga kami, keluarga besar kami yang belum mengenal Engkau, teman-teman kami, bahkan teman pekerjaan kami yang belum mengenal Engkau. Pakai kami semua menjadi saksi-saksi yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu, sehingga mereka juga boleh mengenal Engkau, bahkan memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih untuk waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami semua, biar kami semua dengan hati yang
penuh dengan kesetiaan, takut akan Tuhan, ketaatan. Kami boleh senantiasa datang beribadah mencari Engkau Tuhan, sehingga kami boleh merasakan bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Mari jemaat Tuhan, berdiri kita akan menerima berkat atas kebenaran. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di dalam nama Putranya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus dan kedua kali. Kami semua yang percaya akan sama-sama berkata, Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.